Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam as-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dari Allah kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang senantiasa kita nanti-nantikan kehadirannya, yaitu bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan puasa atau bulan Ramadan ini banyak sekali sebutan-sebutannya. Ramadan disebut juga sebagai bulan maghfirah. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Dan juga Ramadan juga disebut sebagai Syahrut Tarbiyah atau bulan pembinaan. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang Ramadan sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pembinaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kenapa kok Ramadan disebut dengan bulan tarbiyah, bulan pembinaan, bulan pendidikan? Nah, Ramadan disebut sebagai Syahrut Tarbiyah, Ramadan disebut sebagai bulan pendidikan itu karena Allah secara langsung mendidik manusia. Allah secara langsung mendidik orang-orang yang beriman melalui aktivitas-aktivitas di dalam bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Di dalam bulan Ramadan, orang-orang yang beriman itu dididik betul oleh Allah, diatur betul oleh Allah agar orang itu mampu untuk membuat manajemen waktu, manajemen hidupnya dalam setiap hari. Makannya diatur, kemudian juga ibadahnya diatur, waktu-waktu istirahatnya juga diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disinilah maka Ramadan ini disebut sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan menempa diri kita, ditempa oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Yang tujuannya sudah barang tentu di dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun. Ya, agar menjadi sosok yang punya derajat paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Atau dalam bahasa yang lain, dengan tarbiyah Ramadan itu akan tercetak sosok yang soleh, solihah, sosok yang keimanannya meningkat, akhlaknya semakin bagus, kemudian juga ada peningkatan pengetahuan yang lurus. Jadi ini kenapa Ramadan disebut sebagai Syahrut Tarbiyah dan tujuannya apa? Nah, untuk mencetak agar kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang muttaqin, yang meningkat imannya, meningkat akhlaknya, meningkat pengetahuannya yang lurus,
Maka di sini Allah itu mendidik kita dengan Ramadan. Yang pertama adalah di dalam bulan Ramadan kita dididik ruhani kita, yaitu tarbiyatul ruhiyah. Kita dididik oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap perintah Allah, setiap peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping memang itu adalah kewajiban kita dan sebagai tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Di sisi yang lain itu juga ada pembinaan terhadap spiritual kita. Sholat misalnya. Sholat itu, kewajiban sholat itu tidak hanya berhenti di awali takbiratul ihram, diakhiri salam. Tidak. Tapi di luar sholat itu, Allah juga memintakan kepada kita agar sholatnya itu adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zakat juga seperti itu. Tidak hanya sekedar mengeluarkan harta, memberikan kepada mereka yang berhak, tapi juga dengan zakat itu agar mampu bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita, kotoran-kotoran yang ada di dalam harta kita. Demikian pula puasa. Dengan puasa ini juga diharapkan spiritual kita itu akan semakin bersih. Tazkiyatun nufs. Jadi ada kebersihan jiwa kita dengan berpuasa. Bagaimana kita dilatih di dalam bulan Ramadan untuk tidak berkata kotor. Dilatih di dalam bulan Ramadan untuk tidak berbuat dengki, untuk tidak berbuat hasad. Yang itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Sehingga dengan itu maka akan lahir hati yang bersih, jiwa yang bersih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga di bulan Ramadan oleh Allah di tarbiyah jasad kita. Tarbiyah jasadiyah. Yang di luar bulan Ramadan kita bisa satu hari makan berkali-kali tanpa dibatasi. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, diistirahatkan organ-organ tubuh kita, ya, alat-alat pencernaan kita. Maka fa insya Allah dengan puasa itu adalah akan menyehatkan jasmani kita. Kemudian yang ketiga di bulan Ramadan kita juga ada tarbiyah ijtimaiyah, yaitu pendidikan, pembinaan sosial. Perintah Ramadan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, untuk semua orang beriman, tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin. Semuanya sama, ada kebersamaan, ya. Pembinaan kebersamaan di sini. Di satu sisi puasa juga akan bisa melahirkan rasa simpati, rasa empati. Orang yang setiap hari mungkin bisa makan, bisa apa saja dia beli, tidak merasakan lapar, tidak merasakan bagaimana menjadi orang miskin, masuk di bulan Ramadan dia akan merasakan yang dirasakan oleh saudara-saudara yang memang secara ekonomi di dalam kemiskinan atau fakir dan miskin. Ini dengan tarbiyah ijtimaiyah bulan Ramadan ini akan melahirkan rasa solidaritas sosial. Di sana ada didikan memberi makan orang yang berpuasa, ya. Itu saja pahalanya sungguh luar biasa. Apalagi di akhir Ramadan ada diperintahkan untuk berzakat fitrah. Inilah juga menjadi sebuah tarbiyah ijtimaiyah, tarbiyah sosial. Kemudian yang terakhir yaitu adalah tarbiyah khuluqiyah. Ya, di bulan Ramadan kita juga diperintahkan betul oleh Allah untuk menghindari perbuatan-perbuatan ghibah,
perbuatan-perbuatan dusta, ya, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang itu merupakan akhlak yang harus dihindari. Maka dengan tarbiyah khuluqiyah, pembinaan akhlak di bulan Ramadan, insya Allah juga akhir Ramadan, setelah Ramadan selesai, maka akan muncul sebuah sifat yang akan lebih bagus lagi karena kita ditarbiyah oleh Allah, yaitu tarbiyah khuluqiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, demikian kajian yang kami sampaikan tentang Ramadan itu sebagai syahrut tarbiyah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.